Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di pagi ini kita telah berkumpul bersama di rumah kita masing-masing, di kelompok kita masing-masing untuk kita bergereja di rumah kita masing-masing, di kelompok kita masing-masing. Kita nyanyikan pujian sebagai tanda kita memuji Tuhan atas hari-hari yang telah diberikan pada kita, atas penyertaannya yang diberikan pada kita setiap hari. Untuk itu mari kita nyanyikan nyanyian pujian. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 9, Hai puji jiwaku puji Tuhan. Allah selalu mengasihi kita, walaupun kita sering meninggalkan Dia. Di pagi ini kita akan membacakan hukum kasih, di mana kita ambil dari Markus 12 ayat 30 dan 31. Demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Cukup dua hukum, hukum kasih. Sama ketika kita membaca di Matius, juga sama dengan kita membaca di Lukas, bahwa kasih Tuhan mengajarkan pada kita untuk kita mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Saudaraku, kita akui di kehidupan kita sering tidak mengasihi Tuhan dan kita juga sering tidak mengasihi sesama. Untuk itu mari kita menyesali dosa yang telah kita perbuat, pelanggaran-pelanggaran telah kita perbuat, dengan bersama kita menyanyikan nyanyian penyesalan dosa. Dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 35, bait yang pertama, tercurah darah Tuhanku. Kita
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menerima petunjuk hidup baru pada pagi hari ini yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat yang 15 sampai yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau ke dalam keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sanggupi petunjuk hidup baru pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan kidung kesanggupan, yaitu dari kidung jemaat 416, bait yang pertama, tersembunyi ujung jalan. Saudaraku yang terkasih, di pagi ini kita akan menerima firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati pikiran kita supaya Roh Kudus masuk dalam hati pikiran kita agar kita tahu apa yang harus kita lalui di hidup kita selanjutnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, terima kasih kami haturkan. Engkau telah menjaga kami dalam tidur kami semalaman. Dan di pagi ini Engkau telah bangunkan kami dari tidur kami. Dan Engkau ingatkan kewajiban kami untuk di hari Minggu kami bersekutu bersama keluarga kami, bersama kelompok kami. Walaupun di masa pandemi ini Tuhan, untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Bukalah hati pikiran kami, Roh Kudus masuk di hati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dan kami serahkan segenap dosa pelanggaran kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi ini kita akan menerima dua bacaan. Yang akan saya bacakan ada dua bacaan dari Mazmur dan Efesus, di mana di bacaan Mazmur saya ambilkan dari Mazmur 111 ayat 10a. Demikian, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kemudian di surat Rasul Paulus pada jemaat Efesus 5 dibaca ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita terima di pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Shalom saudaraku, selalu sehat, semangat, selalu dalam hidup kita merasakan berkat Tuhan. Mari kita hitung berkat Tuhan setiap hari sehingga kita selalu ada rasa syukur, rasa bahagia karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Pagi ini tema kita adalah hidup dalam hikmat Tuhan. Jadi dari bacaan pagi ini kita akan belajar tentang hikmat. Dalam bacaan Mazmur 111 tadi dari 10a, kalau itu kita baca dari ayat 1 sampai ayat 10, itu merupakan nyanyian pujian dari juru Mazmur. Nyanyian pujian kepada Tuhan atas perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan di akhir pujian di ayat yang 10 dia menyatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Jadi ketika manusia akan menginginkan hikmat, diawali dengan takut akan Tuhan. Kemudian dalam bacaan Efesus 5 ayat 15 sampai 17 tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di kota Efesus agar hidupnya tidak bebal. Bebal artinya sebenarnya orang itu tahu bahwa apa yang harus dilakukan itu yang benar bagaimana, yang baik bagaimana, tetapi dia tidak mau melakukannya. Itu adalah perbuatan orang yang bebal. Rasul Paulus mengingatkan agar hidup orang percaya tidak bebal, tetapi harus menjadi orang yang hidup dalam kearifan, menjadi arif, mengerti kehendak Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, pengertian hikmat itu sama dengan kebijakan. Hikmat itu sama dengan kearifan. Jadi kalau baca dari Efesus 5 tadi, sama, jadi Rasul Paulus mengingatkan kita agar menjadi orang yang arif, berarti juga menginginkan kita menjadi orang yang berhikmat. Saya pernah membaca dari perkataan penginjil Billy Graham, penginjil yang terkenal dari Amerika, mengatakan memberikan seseorang pendidikan dan pengetahuan, tapi tanpa memberikan Kristus di dalam hatinya, sama halnya dengan mengubah serigala menjadi domba, dengan memandikan dan memakaikan bulu domba pada tubuhnya. Yang diperlukan dunia pada saat ini adalah kuasa Kristus yang dapat mengubah seseorang dan memberikannya hidup baru. Jadi ketika ada orang yang pintar, ada yang pandai, tetapi di situ tidak ada Kristus dalam hidupnya, dia bagaikan serigala berbulu domba. Kita tahu bahwa banyak orang yang pintar, yang pandai,
menyalahgunakan kepandaiannya untuk menghancurkan orang lain. Istilahnya minteri kalau bahasa Jawanya. Juga banyak orang yang mempunyai kuasa menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain. Kita tahu ada istilah adigang, adigung, adiguno. Pengetahuan itu ibarat pisau. Ketika pisau dipegang oleh koki, dia dapat menjadi alat untuk memotong bahan makanan untuk diolah menjadi makanan yang lezat. Tetapi ketika pengetahuan itu disalahgunakan, seperti pisau yang digunakan oleh perampok atau pembunuh, dia dapat membunuh orang, merampok orang. Pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, namun kita akui hati nurani semakin padam. Hal ini karena pengetahuan tidak diimbangi oleh iman. Seperti ada pepatah, orang pintar belum tentu bijaksana, tetapi orang bijaksana adalah orang yang pintar. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan modern saat ini, kita mudah masuk dalam media sosial. Asal kita punya paket data yang cukup, kita tinggal berselancar dengan leluasa masuk dalam dunia maya. Kita menginginkan apapun, tinggal klik. Ingin resep masakan, ingin ikut pendidikan seperti sekarang anak-anak kita di masa pendidikan jarak jauh ini juga tinggal memilih dia pendidikannya dan hal-hal yang lain. Tetapi dengan mudahnya orang mendapatkan informasi juga sering digunakan oleh orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai untuk menyebarkan berita hoax, berita yang sebenarnya tidak benar. Dan lebih berbahaya lagi, berita yang menyesatkan itu diterima mentah-mentah oleh orang yang menerima. Hal itu dapat membuat hal-hal atau membuat peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Lalu apakah ada ayat di Alkitab yang menerangkan tentang siapa yang punya hikmat? Kita baca di Yakobus 3 ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tentunya buah-buah yang baik ini itu adalah buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Itu adalah hikmat dari Tuhan. Lalu apakah ada hikmat juga dari setan, dari roh jahat? Ada juga. Dari Yakobus 3 ayat 14. Hikmat dari setan adalah iri hati, mementingkan diri sendiri dan berdusta. Ketika orang itu mempunyai iri hati dalam hidupnya, ketika orang itu mementingkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain, dan ketika orang itu berdusta, berbohong, berarti dia mendapatkan hikmat dari roh jahat, dari setan. Lalu bagaimana agar kita dapat menjadi orang yang berhikmat? Dari bacaan Efesus ada 2. Efesus 5 ayat 17, agar kita dapat menjadi orang yang berhikmat adalah berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Lalu di mana kita tahu kehendak Tuhan? Satu-satunya sumber adalah Alkitab. Mari saudaraku, kita menyisihkan waktu yang terbaik dari waktu yang ada kita. 24 jam kita diberi waktu setiap hari. Mari kita tentukan waktu kita untuk kita bertemu dengan Tuhan. Ada waktu bersekutu, membaca firman Tuhan, berdoa. Selain juga kita dapat tetap bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Walaupun di masa pandemi kita bisa menggunakan media sosial yang ada. Kemudian yang kedua dari Efesus 5 ayat 16, bagaimana menjadi orang berhikmat? Kita mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Bisa nanti malam, besok, sehari lagi, 2 hari lagi, seminggu atau setahun. Tapi marilah kita tidak henti berbuat yang baik. Jangan jemu-jemu kita berbuat baik bagi sesama. Berbuat baiklah terus seperti kita akan mati hari ini. Saudara yang terkasih, kehidupan sekarang semakin berat. Dengan adanya pandemi corona ini, semua bangsa di dunia ini terdampak. Banyak orang putus asa, banyak orang mengalami masalah.
Tetapi mari kita sebagai anak Tuhan tetap menyikapi hidup ini dengan mencari hikmat dari Tuhan. Contoh yang kecil, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi contoh bagi sesama, itu adalah kehidupan yang berhikmat. Karena kita menunjukkan kasih kepada sesama. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas atau perjalanan yang tidak perlu. Tuhan memberkati, menyertai kita dalam menjalani hidup kita yang akan datang. Amin. Kita masuk dalam waktu hening, merasakan firman Tuhan yang kita terima di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih atas firman-Mu di pagi ini, mengingatkan kami tentang hikmat dari Engkau. Supaya kami sebagai anak-anak-Mu hidup dalam hikmat Tuhan. Hikmat yang dapat dirasakan oleh sesama kami. Menjadi orang yang mengeluarkan buah-buah roh, buah-buah kebaikan. Sehingga orang dapat memuliakan nama-Mu dari apa yang kami lakukan. Tapi kami mengakui Tuhan, kami sebagai manusia yang masih dikuasai kedagingan. Sering kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami selalu berusaha menjadi orang yang berhikmat. Dengan selalu mencari kehendak-Mu, dengan selalu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Engkau secara pribadi maupun secara bersama-sama. Dan ajar kami untuk tidak jemu-jemu berbuat baik kepada sesama. Dengan itu kami dapat menjadi orang yang berhikmat, hikmat dari Engkau saja. Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini merasakan tubuhnya sakit, merasakan raganya tidak enak badan. Engkau jamah lewat apapun yang masuk di dalam tubuhnya. Obat-obatan, makanan, minuman, perawatan dari keluarga, perawatan dari para medis, menjadi sarana jaman tangan-Mu untuk menyembuhkan saudara-saudara kami. Dan mampukan kami, ingatkan kami Tuhan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang hidup dalam perbedaan, ras, suku, agama, dan lain-lain. Itu bukan menjadi pemecah, tapi jadikan kami untuk menjadi sarana pemersatu, perekat Indonesia ini. Dan jadikan kami anak-anak-Mu untuk menjadi contoh yang baik, berbuat yang baik, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Jadikan kami sebagai agen-agen perubahan di masa pandemi ini dengan kami tetap menjaga protokol kesehatan, sehingga kami dapat menjadi contoh bagi sekeliling kami. Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Engkau berkati, Engkau sucikan, menjadikan kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Dan kami menyerahkan jemaat di Giri Kinasih dengan 5 pepandan yang ada, sertai kami Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Jadikan kami dapat menjadi jemaat-Mu yang selalu bertumbuh dewasa. Walaupun di masa pandemi kami tidak bisa bertatap muka, tetapi kami dapat saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga jemaat-Mu tetap bertumbuh. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan segenap dosa pelanggaran kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Marilah kita mengakui iman kita bersama-sama. Aku Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 412. Tuhan pimpin anakmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.